Pedangdut Rizky Safarudin alias Rizky 2R seolah kebelet ingin menikah lagi. Kembaran Rido 2R itu kembali kepincut oleh gadis asal Bandung yang masih ia rahasiakan identitasnya. Yang pasti Rizky menyebut calon istrinya bukan berasal dari dunia hiburan dan bukan selebgram seperti istri pertamanya dahulu. Saat ditemui tim MNC Media di kawasan Jakarta Barat kemarin siang, Rizky menyatakan bahwa ijab kabul pernikahannya akan digelar 9 Desember mendatang di Dago, Bandung, Jawa Barat. Lalu benarkah calon istri Rizky masih berstatus mahasiswi? Seperti apa konsep pesta pernikahan kedua Rizky? Ya alhamdulillah sudah sekian lama juga, udah 2 tahunan juga kan. Alhamdulillah sudah menemukan pasangan, insya Allah nikah sebentar lagi. Insya Allah di akhir tahun ini, insya Allah dapat orang Jawa Barat, Bandung. Nah nanti insya Allah kalau untuk nama mah nantilah menyusul lah suatu hari aja. Kalau untuk dari kalangannya alhamdulillah ya sama seperti Iki lah, yang biasa aja gitu kan, yang nggak dari kalangan entertain juga, karena memang mama udah pesan juga jangan sampai dapat kalangan di entertain kata mama kita. Mau lulus sama Iki juga lagi skripsi. Pokoknya persiapannya udah sekian persen ya, berapa persen ya? Sudah 80% gitu. Insya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Insya Allah di Bandung sih ada 2 tempat juga, di hari pertama di Iki, besoknya di tempat perempuan gitu. Segi undangan tuh nggak terlalu banyak banget gitu, karena memang untuk keluarga Iki aja sama teman-teman aja yang dekat gitu. Keputusan Rizky untuk mengakhiri masa dudanya bukan dilakukan terburu-buru seperti pernikahan pertamanya dulu. Pahitnya konflik pernikahan seperti yang dialaminya bersama Nadia Mustika Rahayu, istri pertamanya, membuat Rizky sadar bahwa pernikahan adalah langkah besar yang tak bisa dibangun dengan fondasi cinta saja, tapi harus dikuatkan oleh fondasi mental dan spiritual. Beruntung Rido dan ibundanya ikut mengawal perjalanan cinta Rizky dengan calon istri keduanya itu. Lalu benarkah setelah beberapa bulan LDR Bandung-Jakarta, Rizky tidak ragu dengan wanita pilihannya? Ya alhamdulillah didatengin gitu kan, diapelin gitu, dilihat-lihat gitu, sama ngerasain di itu apa namanya, cocok enggak gitu, sharing juga. Dan apalagi Iki juga udah punya pengalaman, udah punya status juga. Kadang kan sulit juga orang untuk menerima status, dan alhamdulillah juga dia mau menerima karena udah ngerasa mantap aja sih, karena memang udah support dari mama juga, dari keluarga juga, kalau memang udah yakin bismillah melangkah lah. Udah berapa lama gitu? 2 tahun. 2 tahun udah cukup lama lah kayaknya. Kalau memang pengalaman yang buruk itu jadikan pengalaman aja gitu, pembelajaran yang baik lah. Walaupun itu buruk gitu, tapi ambil hikmahnya aja, baiknya ambil. Sharing sih enggak sih, kalau urusan rumah tangga sih enggak, masing-masing sih. Jadi aku kemarin itu karena memang Iki mengalami hal yang seperti itu, jadi Ido juga belajar sih. Tapi jangan sampai Ido juga mengalami, cukup merasakan aja. Ya turut senang juga sih. Jadi kalau ya mudah-mudahan ini ambil jannah sih, ya. Insya Allah ini yang bisa awet lah, insya Allah awet rajat kata Rasulullah. Dari pernikahannya dengan Nadia, Rizky beroleh 1 putra yang berada di bawah pengasuhan Nadia. Untuk menyalurkan naluri kebapaannya, Rizky mencurahkan kasih sayangnya kepada putri saudara kembarnya Rido yang semakin menggemaskan di usianya yang baru 1 tahun. Setelah memiliki anak laki-laki, benarkah Rizky mendambakan anak perempuan dari istri keduanya? Dek, sini dek. Anak kedua lah. Insya Allah kalau untuk dari prediksi dari USG itu perempuan. Tanggal 19 APL-nya mah. Tapi ya bisa maju bisa mundur kan? Jadi kakak nih. Aku jadi kakak nih. Belum lagi gak enak badan nih. Lagi demam. Tapi pasti kayak ngeliat anak cewek, jadinya kan anaknya cowok, seperti apa? Pengen juga gitu. Ida pengen anak cowok, Iki juga pengen anak cewek. Masya Allah gemes banget sih gitu, karena memang dia pasti dekatnya sama bapaknya gitu, karena memang butuh yang namanya dilindungi, itu pasti dia ke bapak lah gitu kalau cewek. Mama Isi banyak menekankan mengenai anak gitu. Udah gitu status Iki, keadaan Iki itu di entertain, kerjanya seperti apa, harus benar-benar paham kata Mama Isi.
nggak boleh yang namanya cemburu yang terlalu berlebihan banget, kita nggak boleh karena memang Iki kerjanya di entertain. Terus harus ingat anak juga, Mama Iya sama Papa Andri pasti ngingetin. Sama seperti Rizky, Nadia Mustika pun seolah tak sabar ingin mengakhiri masa jandanya. Bahkan sejak kemarin, netizen dihebohkan oleh pas foto 4x6 Nadia dan Iqbal Fitra Rosadi, calon suaminya, yang diduga untuk keperluan buku nikah karena berlatar biru. Hanya saja belum diketahui kapan Nadia dan Iqbal akan menghalalkan hubungan mereka. Di Instagram masing-masing, baik Nadia maupun Iqbal masih merahasiakan tanggal pernikahan mereka, seolah ingin memberikan kejutan pada satu Indonesia. Namun netizen plus 62 menduga pernikahan Nadia dan Iqbal akan digelar akhir November mendatang sesuai dengan kartu undangan yang beredar dan disensor pada bagian tanggal pernikahannya. Selain tampan dan tajir, sosok Iqbal Fitra Rosadi jadi sorotan netizen karena merupakan adik kandung Ikram Rosadi, suami Larissa Chow. Iqbal sendiri adalah seorang bujangan dan merupakan salah satu pengusaha muda yang cukup terkenal di Bandung. Lalu benarkah Iqbal terinspirasi oleh kakaknya, Ikram Rosadi, yang menikahi janda satu anak? Ya pasti setelah 2 tahun menjadi single parent, Nadia bersyukur lantaran telah menemukan calon ayah sambung yang baik bagi Syaki, putra sematawayangnya dengan Rizky. Belum 1 bulan menyandang status janda, Inara Rusli sudah dibombardir kritikan pedas oleh netizen. Banyak yang menuding Inara setali 3 uang dengan Virgon Tambunan, mantan suaminya, yang gercep cari pendamping hidup baru. Status janda Inara pun acap kali disentil oleh warga plus 62. Yang teranyar gara-gara Inara menyemangati Marisha Icha yang tengah berkonflik dengan Fuji AN, akun Instagram Inara diserbu oleh penggemar fanatik Fuji AN. Fans Fuji mengecam Inara bermuka 2 dan ingin pansos pada Fuji karena namanya sudah tidak hits lagi setelah bercerai dari Virgon. Enggak mau komentarin lah, diamin aja, ntar juga capein diri. Wallahu alam, tapi yang jelas ada lah. Insya Allah ke depan ada project. Tak peduli dengan komentar sinis penggemar Fuji, Inara tetap melakoni hari-harinya dengan bekerja dan berkarya di dunia hiburan. Sebelum sosok Fuji viral, Inara lebih dulu terjun ke industri hiburan lewat girl band Beksa dan beberapa kali menjadi pemeran FTV, mengikuti jejak ibundanya Mercy Lubis yang sudah lama menjadi pesinetron. Walhasil, Inara merasa dirinya tak butuh pansos seperti yang ditudingkan banyak orang. Alhamdulillah sih sejauh ini lancar, kalau untuk lancar atau enggaknya lancar. Kalau masalah nominal ya sejauh ini alhamdulillah sudah memenuhi ekspektasi lah kalau dari keputusan pengadilan. Berapa ya kemarin? Ada itu di postingan-postingan. Kalau yang rutin sampai anak dewasa 40, kalau nafkahnya anak-anak ya, yang rutin sampai mereka dewasa 40 tiap bulan. Pada dasarnya prinsip hukum harta gono-gini dalam Islam itu kan adalah suatu harta yang dihasilkan selama masa pernikahan kan. Tapi kalau yang dari pengadilan belum, nanti kan diurusin sama lawyer aku. Ya kalau orang bilang, enak banget ya, misalnya cerai bisa dapet royalti. Gak ada orang yang mau nukerin kebahagiaan rumah tangganya dengan uang segitu. Maksudnya itu terlalu murah sih harganya. Kalau kita mau nukerin kebahagiaan rumah tangga kita ya dengan harga segitu, menurut aku sih murah. Terkait perceraiannya dengan Virgon, Inara bersyukur lantaran mantan suaminya mau mengucapkan ikrar talak atas semua putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Selain menyetujui cerai dan hak asuh anak jatuh pada Inara, Virgon juga bersedia memberikan nafkah anak sebesar 40 juta per bulan, plus nafkah idah dan uang mut'ah sebesar 12 miliar. Terkait pembagian harta gonogini termasuk hak royalti, Virgon juga berusaha mematuhi putusan pengadilan. Lantas bagaimana kasus pidana Inara melawan Virgon dan Tenri Anissa, hingga kini masih diproses Polda Metro Jaya? Benarkah setelah menang gugatan cerai, Inara ogah melakukan restoratif justice dengan Tenri karena merasa punya bukti perselingkuhan? Ya kan laporannya apa? Aku kan laporannya pasal pencemaran nama baik. Nah sekarang nama baik yang mana? Karena kan dari pengadilan kan sudah dikabulkan gugatannya kan. Dan pengabulan gugatan itu kan berdasarkan pertimbangan hakim
menilai bukti-bukti yang sudah aku ajukan gitu. Jadi ya harusnya pasal pencemaran nama baik itu harusnya sudah gugur dengan sendirinya. Belum ada update apa-apa. Mau kayaknya penyidik juga bingung kayaknya. Nggak tahu. Aku juga bingung. Aku kudu piye.